Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thanks for clicking this video. My name is Anwar. Welcome to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, pembahasan kita yaitu tentang penggunaan en, dan the, dan perbedaannya. Dan pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang perbedaan penggunaan dan en pada materi countable and uncountable nouns. Dan di sini saya akan menambahkan penjelasan tentang perbedaan penggunaan dan en. Ya, di sini ada kata benda yang berawalan huruf vokal yaitu huruf u. Ini harus menggunakan e. Kenapa? Karena berbunyi U. Seperti contohnya a university. Nah, kalau contoh kalimatnya he works at a university. Dan berawalan huruf U tapi tidak berubah, tetap menggunakan en, misalkan an uncle. Nah, kemudian ada juga yang berawalan huruf konsonan harus menggunakan en, seperti contohnya our, yaitu berawalan huruf H, itu menggunakan an hour. Contoh kalimatnya I need an hour to fix this work. Kalau misalkan yang tidak berubah menggunakan huruf H, huruf H, misalkan a horse, a house. Di sini mengapa contoh our ini menggunakan en dan mengapa contoh horse, house ini tetap menggunakan e? Ya, karena di sini our ini h-nya tidak dibaca. Jadi menggunakan en. Kalau horse sama house ini H-nya tetap dibaca. Oke, kemudian mari kita lanjutkan pembahasan kita ke penggunaan or an, and the. Ya, oke, mari kita perhatikan contoh ini. I have a pen and a pencil. The pen is blue and the pencil is green. Oke, pada kalimat pertama kita menggunakan ya, a pen, a pencil. Dan pada kalimat kedua kita menggunakan the pencil, the pen, the pencil. Nah, di sini perbedaannya. Jadi kalau pertama kali kita memperkenalkan, kita menggunakan e. Dan kemudian setelah memperkenalkan kita menggunakan the. Ya, begitupun seterusnya. Kemudian the ini bisa digunakan untuk artinya spesifik ya. Kalau misalkan menggunakan en tidak spesifik. Oke, kita perhatikan contoh ini. Tom, for example, Tom sat down on a chair. Oke, bandingkan dengan contoh kedua. Tom sat down on the chair near the door. Nah, kita bisa bandingkan ya, yang di atas ini tidak spesifik ya. Tempatnya, chair, kursinya. Kalau misalkan yang kedua ini spesifik ya, kursinya yang di mana, yang diduduki sama Tom. Ya, dia duduk di dekat pintu. Ya, oke, kita lanjutkan. Kemudian contoh lain, misalkan Anna is looking for a job. Nah, tidak spesifik ya, tidak ada keterangannya job yang mana. Oke, kita lihat kalimat keduanya. Did Anna get the job she applied for?
Nah, ini spesifik, ya, jelas. Oke. Kemudian penggunaan the ini bisa digunakan dengan ini untuk imperatif ya, misalkan imperatif sentence ya. The door, the window, ya, the air conditioner, the ceiling, misalkan kita imperatif membuat kata perintah. Hey John, please open the door. Nah, ini perintah dan kita tidak bilang please open a door, ya. Tentu di tempat itu pada percakapan itu John and me itu sama-sama mengetahui door yang mana yang mau dibuka. Kemudian contoh lain misalkan turn on the air conditioner please. Oke, kemudian the ini tidak hanya dipakai di countable nouns, ini juga dipakai pada uncountable nouns. Contohnya misalkan countable nouns, information, homework ya. Oke, saya buat contoh menggunakan information. Oke, contohnya I got the information from my friend. Is it true? Oke, contoh lain dengan homework. The homework teacher gave us yesterday is rather difficult. Well, kemudian let's do exercise. Oke, pada latihan ini saya menyediakan 5 soal ya. Di sini titik-titiknya harus diisi ya. Oke. Nomor 1, kayak kira-kira apa isinya? Ya, tentu jelas ini pada teori yang pertama. Jadi kalau pertama kali memperkenalkan kita menggunakan a. Ya. I have a notebook and a grammar book. Nah, kemudian pada kalimat kedua kita menggunakan the. The notebook is brown and the grammar book is red. Oke, contoh kedua. Right now, Ringo is sitting between. Ya, ini memperkenalkan juga a woman and a man. The woman is Gracia and the man is Mustafa. Oke, contoh ketiga. Susan is wearing a ring and a necklace. The ring is on the left side. Oke, kemudian kita pindah ke contoh keempat. Nah, ini percakapan ABA. Where's my blue shirt? Oke, kira-kira ini menggunakan a, an atau the. Ya, yang jelas ini huruf depannya ini W, washing W. Ini berarti tidak bisa menggunakan an. Nah, sekarang kita menggunakan a atau the. Nah, karena ini menunjukkan ya, it is in the washing machine. That's okay. I can wear a different shirt. Oke, nomor 5. Can you repair my car for me? What's wrong with it? Nah, ini menggunakan a atau the. Oke, di sini menggunakan the, menunjukkan yang terjadi apa pada mobilnya. Ternyata the radiator has a leak and
one of a windshield wipers doesn't work. Can you show me where? Nah, kalau di sini ini ingin tahu tentunya. Can you show me where the leak? Oke, begitu ya. Oke, students and everyone, di sini jelas ya penjelasan saya tentang perbedaan penggunaan en, dan the. Jadi yang pertama kalau misalkan kita memperkenalkan pertama kali kita menggunakan atau en. Nah, kemudian kita menggunakan the. Dan juga ini lebih ada keterangannya, ada spesifik atau tidak ya. Misalkan kalau spesifik kita menggunakan the. Dan kemudian the ini bisa digunakan untuk imperative sentence ya. Okay, thank you so much for watching this video, and I hope you enjoy it, and I hope that you still have spirit to study English. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.